Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadil Official. Kali ini saya akan mereaksi tentang daftar orang yang dilaporkan oleh mantan presiden ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo melalui tim kuasa atau kuasa hukumnya, yaitu inilah orang-orang, ada 4 orang yang sementara dilaporkan. Yuk kita dengarkan video berikut ini. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Jadi ada 4 orang yang bakal dilaporkan oleh Bapak Jokowi melalui tim kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu kira-kira siapa ya guys? Anda mungkin kalian bisa menebak. Tentunya adalah kalian bisa menebak karena selama ini orang-orang tersebut sudah berkuar-kuar dan sekarang pada ketakutan entah pergi kemana. Yang jelas dia sudah mulai panik ya guys, karena benar-benar tim kuasanya Pak Joko Widodo ini, yaitu Mas Yakub ya, yang merupakan anak dari Bapak Otto Hasibuan, ini sudah melaporkan, sudah datanya sudah lengkap, tinggal dibawa ke pengadilan dan nanti akan dipanggil. Kira-kira siapa ya guys? Nah, yang jelas kita simak lagi, inilah video berikut ini ya guys. Perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan, tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Nah, jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai kuasa Bapak. Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Jadi sudah lengkap datanya. Tapi dari sisi akan diserahkan kami kuasa Pak hukum, Jokowi ya. Tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya, masih kita sudah hampir final persiapannya. Namun kan spill ya, aduh. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang. Jadi ada 4 orang. Kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Jadi sementara ada 4 yang akan dilaporkan dan nanti kami perkembangan berikutnya pasti lebih dari 4 ya guys. Kami bisa dibilang sudah hampir netizen mungkin sudah tahu siapa saja orang-orang tersebut. Perintah dari Pak Jokowi. Harapan kalian pasti akan ditunggu ya. Masih didiskusikan lah, masih diskusikan. Gugatan yang SMK gimana Pak? Mobil SMK terkait? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu, Mas. Jadi memang Pak Jokowi ini orangnya sabar ya guys. Walaupun sudah jelas-jelas orangnya itu menghina, memfitnah ijazah Pak Jokowi, tapi dia tetap mempertimbangkan, dipelajari benar-benar yang valid nanti siapa yang bakal dilaporkan ya. Yang jelas provokator utama ya guys. Kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya.
Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa iya betul ya, jadi sebagai presiden, sudah nggak jadi presiden, dia tapi masih harus ada pihak-pihak mengambil yang langkah hukum mencoba ya guys. framing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk menegakkan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin iya, jadi melaksanakan ada prosedur meminta hukum ya hak, guys. Tidak itu ada asal prosedurnya. serta-merta ini loh ijazahnya. Ada gugatan, ada pelaporan dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silahkan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan Iya sangat betul. tidak. Jadi tidak Jadi hanya ini pembelajaran hukum yang Pak baik Jokowi juga. Jangan ya. sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain, bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus Tunjukkan. memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada yang ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama. Jadi kasus kami ini sudah dua kali berjalan cukup melakukan lama ya konferensi guys, pers. hampir 2 tahun ya. Khusus untuk menerangkan ini. Jadi langkah hukum itu memang tepat. Tidak semua orang pengen ditunjukkan ijazahnya serta-merta ini loh ijazah asli, itu tidak. Karena apabila itu semua dilakukan maka presiden buruk artinya tidak baik untuk contoh di masyarakat ya. Yang jelas kira-kira siapa ya guys? Kalian pasti penasaran orang-orang yang yang bakal dilaporkan. Yang jelas ini sudah fix ya guys, 4 orang tersebut. Anda pasti masih bertanya. Yuk kita ikuti lanjut video berikut ini. Lah apalagi UGM mengatakan begitu? Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi Iya karena gitu ya, hukum ini pidana menurut itu konstruksi seperti Firdaus ini ya. Kalau seandainya Ini ijazah itu tumben dianggap orang ini palsu, benar ya. yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bintolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu, sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada. Kalau memang benar 10 tahun. Karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan rektornya, dekannya apa segala. Lagi kenapa kroco-kroco pada ribut? Kroco-kroco pada ribut mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Tentunya kalian sudah tahu ya guys, siapakah kroco-kroco tersebut. Dan yang jelas kalian pasti sudah tahu, para netizen, orang-orang yang bakal dilaporkan. Yang jelas kemarin yang datang ke rumah Pak Jokowi itu salah satunya adalah akan dilaporkan dan segera meringkuk ya ke sel gitu ya guys. Kemudian yang datang ke UGM itu ya itulah cluenya ya. Jadi nanti akan ditangkap 4 orang yang jelas pertama ya. Nanti setelah itu baru menusul. Nah ini termasuk ini pengacaranya dari para gerombolan-gerombolan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang memfitnah, yang memframing ijazah Pak Jokowi palsu, dan inilah pengacaranya. Dan termasuk apakah orang ini juga yang bakal ditangkap ya guys. Yuk kita dengarkan ocehan-ocehan si orang ini ya.
Apa boleh buat, dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala akal bulus yang terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa, dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan, iya, dan kalau menjijikan. palsu kamu tuh Ya, goblok, terus saya katakan, goblok kamu ya. ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Iya, tapi kalian itu goblok juga ya. Jadi jelas-jelas Pak Presiden Pak Presiden Jokowi, mantan presiden yang ke-7, itu jelas-jelas dia sudah menjabat jadi wali kota Solo, kemudian gubernur, bahkan presiden sudah 2 periode. Masa kurang cukup bukti-bukti itu? Yang jelas ketika diverifikasi untuk menjadi presiden itu pasti ijazahnya asli ya guys. Dan ini hanya gerombolan orang-orang sakit hati yang ingin menghancurkan atau mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dan sangat tepat sekali apabila Pak Jokowi mengambil langkah hukum ya, gitu ya guys. Ini ada kayaknya ini cucunya Tarbiah ini. Anak kecil tapi juga dia bisa ngomong, bahkan menyindir Bapak Presiden ke-7 yaitu Pak Jokowi. Dia dengan lantang, yang jelas ini sudah diajarin orang tertentu. Gimana enggak ya, orang kecil seperti ini diajarin untuk menghasut, menfitnah Pak Joko Widodo. Ini orang tuanya pasti sama, yaitu para gerombolan-gerombolan sakit hati yang ingin menghancurkan negeri ini ya guys. Kita dengarkan nih anak si bocah kecil ini juga omongannya pedas sekali ya. Ajak ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Nah gitu ya guys, anak yang masih SD sindir presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo tentang ijazah palsu. Dan ini orang ini adalah yang jelas anak bocah bocil ini yang jelas sudah ada yang ngajarin agar membuat video tujuannya untuk menfitnah Pak Joko Widodo. Nah ini ya. Nah apakah kira-kira anaknya ini ya guys? Anaknya siapa ini kira-kira? Nah ya, kira-kira anak siapa ya guys? Ya pokoknya tebak sendiri ya. Nah mungkin anaknya ini ya guys. Kami mak nenek ini ya. Pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan. Otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 0-1 itu menang, 0-1 menang. Di mana-mana itu menang. Ya. Aduh, kamu ini lucu. Wahai Bapak Jokowi, aku yang menang Pak Prabowo Gibran, yang disalahin Pak Jokowi. Ini lucu sekali ya. Aduh, nggak masuk ya guys. Ini yang menang kemarin Pilpres adalah Pak Prabowo Gibran, tapi yang disalahin Pak Jokowi, kan lucu ya guys. Ya ini nggak kalah lucunya ini juga ini Opung Parbelak. Nah ini juga orang keren ya. Opung ini Bapirla ini adalah orang yang konten kreator yang keren ya. Dia kontennya humoris dan lucu banget ya guys. Intinya adalah Pak Jokowi siapkan langkah tegas, isu ijazah tak bisa dibiarkan begitu saja ya. Yuk kita dengarkan oleh Opung Parbelak. Tidak ya. Karena apa? Karena ternyata mereka salah prediksi, salah strategi. Ya, waktu kemarin jadi presiden, ya Bapak Joko Widodo mereka lihat ya bahwasanya responnya biasa-biasa aja, tidak melakukan perlawanan, mereka hina, mereka fitnah, ya mereka bully. Bapak Jokowi diam saja dan mereka kira Bapak Joko Widodo begitu saja terus. Ternyata apa? Ternyata Bapak Joko Widodo mengambil satu langkah, yaitu mengumpulkan tim hukumnya untuk membantai orang-orang ini semua. Ya orang siapa ya kira? Bantai semua. Dan terlahirlah sebuah lagu untuk mereka. Salah orang, kamu salah orang. Ya, gitu ya, mereka tahu itu, ya kan, mereka kan cukup pintar menurut mereka sendiri kan gitu. Kayak mana ini? Kan begitu. Udah ngumpulkan
Apa kuasa hukum Bapak Jokowi? Udahlah, daripada malu kita bilang aja kita memberanikan diri untuk mempertanyakan. Tapi nyampe di sana nanti kita minta maaf sama Bapak Jokowi. Supaya jangan dibikin langkah-langkah hukum. Nah, gitu ya guys. Bisa mampus kita nanti. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah memfitnah, memframing Pak Jokowi tentang ijazah palsu itu sudah ketakutan ya guys. Udah panik ya. Dan kalau bisa jangan sampai Pak Jokowi itu mengambil langkah hukum ke pengadilan. Tapi mau tak mau karena sudah keterlaluan, maka Pak Jokowi tetap tegas. Dan bakal orang-orang ini nanti kita tonton berikutnya ya guys. Kita tunggu update berikutnya siapakah orang-orang yang kira-kira nanti bakal diciduk ya. Dan tentunya pasti mewek ya guys. Gitu ya guys. Gitu ya. Kadang-kadang kita suka bingung juga kalau dengar ceramah orang-orang yang ya pokoknya kita dengarkan aja lah. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ceramahnya bikin gaduh aja ya. Jokowi dengan dua rezimnya sudah terbukti menyengsarakan rakyat, betul? Mencarakan rakyat dari mana ya guys? Kabib. Kamu bilang dua rezim Pak Jokowi menyengsarakan matamu, Kamu lo masih bisa diundang ceramah ke sana ke sini. Nggawa berkat, nggawa jajan kotaan, terima amplop, menyengsarakan matamu ngono Sing genah, kamu itu ustad apa politikus? Kalau ustad aja. Yang jelas itu ustad provokator ya Pak ya. Firman Allah ya. Yang jelas itu ustad tapi provokator. Ajak kedamaian, ajak ketenangan. Ojo dijak gibah, ojo disuguhi fitnah-fitnah, disuguhi berita-berita hoak. Dan cuk gendeng matamu kon niku. Ustaz kucluk kon niku. Kucluk. Kalau politikus saja. Lepas itu topi kamu, yo. Lepas itu sarung kamu, jadilah politikus. Menisa nek ngritik pemerintah. Gitu ngaku-ngakunya cucu Rasulullah, Kabib. cucu Rasulullah matamu. Cucu Rasulullah tapi. Rasulullah Aduh, tukang adu domba ya, guys. Cerminannya luar biasa. Dibalang teletong didoni raine meneng. Ora kaya raimu ngono cuk. Cuk ngene. Para mukibin, Mbok. Adu domba. Lho, kok matamu picik tenan. Bapak ini misu-misu ya, guys. Dikatene wong ngene kuwi. Pisu-pisui ngene iki cuk ya. Aduh, misu-misu. Pisu-pisui ngene matane iso nek mengadu-adu domba tok. Cuk. Iki golongane sapa? Golongane Kabib iku ta iki. Duleno nang Yaman eno. Islam di Indonesia tidak pernah mengajarkan kebencian, tidak pernah mengadu domba. Islam di Indonesia yo ngejak rukun. Semua legi kondangan antum berkat, rukun kabeh. Iku Islame wong Indonesia, tidak ada yang saling membenci. Sing gak sealiran seperti kamu terus mbok musrik-musrikno dan cuk kon iki ajaran Islam kok endi cuk. Aduh. Sore sawu bakul kembang. Itu ya guys, ini orang-orang seperti ini memang nggak pantas ya jadi penceramah ya, karena akhlaknya juga sudah bobrok, yang ada ceramahnya mengadu domba sehingga umatnya berpecah belah ya kayak ini ya. Yang jelas ini orang Yaman yang mengaku Kabib, yang jelas mengaku cucu Nabi Muhammad gitu ya, tapi tidak sesuai dengan etika dan perbuatannya. Oke, itu saja ya. Tetap semangat, salam waras, dan kita berharap Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju, rakyat sejahtera, dan menuju cita-cita yaitu Indonesia emas. Oke, salam waras, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.